Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Andreas. Hari ini, sebelum Lause bercerita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami cerita kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause ingin mengajak adik-adik membuka Alkitabnya di dalam 1 Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. 1 Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singsana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Nah, hari ini Lause ingin bertanya, siapa adik-adik di antara adik-adik yang punya jagoan? Mungkin adik-adik punya idola atau jagoannya Superman atau Spiderman atau Batman. Masih banyak lagi. Nah, tema hari ini ceritanya Yesus jagoanku. Yesus jagoanku. Nah, mungkin adik-adik tadi kan sudah punya jagoan-jagoannya. Di antara mereka mungkin ada Hulk, Captain America, Thor, Iron Man. Mungkin ini jagoan-jagoan adik-adik. Oh, mereka ini bertujuan untuk membasmi kejahatan. Kalau ada orang yang jahat yang ingin membuat onar di bumi ini, kalau kita lihat di film-film, mereka hadir untuk mengamankan daerah di mana terjadinya kejahatan. Mereka langsung siap. Tapi mereka untuk membela yang benar. Tapi kalau mereka membela kejahatan, mau nggak? Mau nggak mati untuk mereka? Tidak. Tapi Lause punya jagoan yang mau mati untuk dosa kita. Siapa dia? Yesus. Yesuslah yang mau mati untuk dosa. Kalau mereka tadi walaupun jagoan, walaupun hebat berperang, hebat berkelahi, tapi mereka sendiri tidak bisa menebus dosa mereka sendiri. Bahkan mereka juga punya dosa. Dan tempatnya di mana? Di neraka. Walaupun mereka jagoan, hebat, tapi kalau mereka hidup di dalam dosa, mereka juga tempatnya di neraka. Mereka juga nggak mau membela orang-orang yang jahat. Mereka juga nggak mau mati untuk orang yang jahat. Misalnya adik-adik yang membunuh atau berkelahi, adik-adik yang salah dibela. Mereka nggak mau. Mereka selalu membela yang benar. Tapi Yesus, kita yang berbuat dosa, kita yang mencuri, kita yang berbohong, kita yang jauh dari hadapan Tuhan, dia mau mati di kayu salib, mati untuk Lause, mati untuk adik-adik di rumah. Dia mengorbankan nyawanya supaya Lause dan adik-adik diselamatkan, dan adik-adik dan Lause tidak menerima hukuman maut atau neraka.
Dia tidak mau. Sehingga ia disalibkan dan mati. Tapi dia tidak mati selama-lamanya. Hebat kan? Ada enggak orang yang sudah 3 hari dikubur, tiba-tiba nongol lagi? Kan tidak ada. Hanya Yesus sendirilah yang mati 3 hari dikubur. Pada hari yang ketiga ia naik dan bangkit. Ini menunjukkan bahwa dosa saya, dosa adik-adik, dosa orang tua telah dikalahkan. Maut telah dibinasakan melalui kematiannya. Bukan itu saja, bukan saja ia naik, bangkit, tapi juga dia naik ke sorga. Ia berjanji kepada semua kita manusia, kalau adik-adik percaya kepada dia dan melakukan firman Tuhan, Yesus menyediakan tempat yang terbaik di surga. Jadi siapa yang lebih hebat di dunia ini? Bahkan di dunia ini tidak ada manusia yang lebih hebat. Hanya Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dia memegang pemerintahan di surga, memegang pemerintahan dunia, karena dia berkuasa. Jadi Yesus adalah jagoan kita semua. Yesus mau mati bagi kita, mau menebus dosa kita. Bahkan kita yang tadinya binasa sekarang diselamatkan melalui kematiannya. Dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan lagi bahwa Engkau Tuhan yang pernah datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Engkau mau mati bagi kami, menebus dosa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, sehingga kami tidak binasa Tuhan karena dosa kami. Tuhan, hamba juga berdoa hari ini untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, biar mereka tetap percaya pada Tuhan dan mereka mengidolakan Engkau saja Tuhan Yesus, dan menjadikan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati pertumbuhan iman adik-adik yang ada di rumah. Kami rindu adik-adik semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua mereka yang telah membimbing mereka, yang merawat mereka. Tuhan berkati mereka berdua di dalam pekerjaan orang tua mereka. Kau berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan, kami rindu juga Tuhan suatu saat kami boleh bersama-sama beribadah di gereja kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan bangsa kami ini di dalam menangani COVID-19, agar COVID-19 ini bisa berlalu dan kami boleh berkumpul lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.